Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pengertian dan ciri-ciri kalimat isim atau kata benda. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahagian isim. Secara umum, isim itu dapat kita bagi menjadi dua pembahagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan isim mu'rab. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan isim mabni. Nah, apa perbedaan keduanya? Isim mu'rab adalah isim yang ketika posisinya berubah, maka harkat akhir atau kondisi akhirnya juga berubah. Kita ulangi. Isim mu'rab adalah isim yang ketika posisinya berubah, maka harkat akhir atau kondisi akhirnya juga mengalami perubahan. Misalnya, lafaz Muhammad pada contoh Ja'a Muhammadun. Nah, pada contoh ini lafaz Muhammad kita baca dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia berposisi sebagai fa'il dari kalimat ja'a. Ja'a sebagai fi'il, kemudian lafaz Muhammad berposisi sebagai fa'il. Itu makanya dia kita harkati dengan harkat dhammah. Kemudian pada kalimat kedua, Ra'a Bakrun Muhammadan. Ra'a Bakrun Muhammadan. Pada contoh yang kedua, lafaz Muhammadan atau lafaz Muhammad di sini kita baca Muhammadan karena posisinya berbeda dengan Muhammad pada kalimat sebelumnya. Lafaz Muhammad pada contoh ketiga berposisi sebagai maf'ul bih atau sebagai objek dari kalimat ro'a. Sehingga karena posisinya berubah, maka lafaz Muhammad yang awalnya dhammah itu berubah menjadi fathah atau fatah. Nah, sehingga bacaannya ro'a Bakrun Muhammadan. Ro'a sebagai fi'il, kemudian Bakrun berposisi sebagai fa'il, kemudian lafaz Muhammadan berposisi sebagai maf'ul bih. Kemudian kita lihat lagi pada contoh ketiga. Marra Bakrun bi Muhammadin. Nah, pada contoh ketiga ini lafaz Muhammad berubah lagi, yang dari sebelumnya fathah berubah menjadi kasroh. Kenapa berubah menjadi kasroh? Karena posisinya berbeda dengan Muhammad sebelumnya. Nah, pada contoh ketiga ini, Marra Bakrun bi Muhammadin, lafaz Muhammad dijarkan oleh lafaz bi, atau yang kita sebut juga dengan huruf jar. Nah, itu makanya harkat akhirnya juga mengalami perubahan. Nah, kalau kita terjemahkan ketiga jumlah ini, Ja'a Muhammadun berarti Muhammad telah datang. Kemudian contoh kedua, Ra'a Bakrun Muhammadan, Bakar telah melihat Muhammad. Kemudian contoh ketiga, Marra Bakrun bi Muhammadin, Bakar telah bertemu dengan Muhammad. Nah, ini merupakan salah satu di antara contoh isim mu'rab, yaitu isim yang ketika posisinya berubah, maka harkat akhirnya juga berubah. Nah, hal ini berbeda dengan isim mabni. Karena yang dikatakan isim mabni itu adalah isim yang dalam kondisi apapun
bentuk akhirnya atau harkat akhirnya sama. Nah, misalnya lafaz Muhammad kita ganti dengan lafaz hadza misalnya. Nah, hadza nanti kita akan bahas merupakan salah satu contoh dari isim isyarah. Nah, isim isyarah merupakan salah satu dari pembahagian isim mabni. Nah, seandainya hadza kita taruh atau kita letakkan di tempat Muhammad, maka bacaannya akan jaa hadza. Jaa hadza. Yang mana hadza berposisi sebagai fa'il daripada lafaz jaa. Nah, bentuknya hadza. Harkat akhirnya sukun atau tidak berbaris. Kemudian ketika lafaz haza kita taruh menggantikan lafaz Muhammadan, bacaannya menjadi ra'a bakrun hadza. Ra'a bakrun hadza. Bakar telah melihat orang ini. Nah, kita perhatikan lafaz haza pada kalimat kedua itu sama dengan hadza pada kalimat pertama, dalam artian tidak mengalami perubahan. Nah, begitu juga dengan lafaz haza kalau kita letakkan di posisi Muhammadin. Marra bakrun bihadza. Artinya Bakar telah bertemu dengan orang ini. Nah, bisa kita perhatikan karena hadza tergolong isim yang mabni, maka dimanapun posisinya dia akan tetap bacaannya seperti ini. Bacaannya tetap hadza, hadza ataupun hadza ketika dia menggantikan lafaz Muhammadin. Nah, ini berbeda dengan lafaz Muhammad yang ketika menjadi fa'il dia dibaca Muhammadun, ketika menjadi maf'ul dia dibaca Muhammadan, ketika dijarkan oleh huruf jar dibaca Muhammadin. Nah, itulah perbedaan mendasar antara isim mu'rab dengan isim mabni. Nah, kalau kita simpulkan perubahan yang terjadi pada isim mu'rab, maka dapat kita klasifikasikan bahwa perubahan atau yang disebut juga dengan i'rab atau hukum dalam bahasa Arab, maka bisa dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan i'rab rafa atau hukum rafa. Kapan isim disebut rafa atau kapan isim disebut berhukum rafa? Yaitu ketika isim berposisi sebagai mubtada, khobar ataupun fa'il. Nah, seperti pada contoh Muhammadun ini, kalau kita bahasakan Muhammad kalimatnya isim, kemudian posisinya sebagai fa'il dari lafaz jaa, dan kemudian hukumnya atau i'rabnya kita sebut dengan i'rab rafa. Ya, i'rab rafa. Karena dia berposisi sebagai fa'il. Nah, kemudian hukum atau i'rab yang kedua untuk isim mu'rab itu ada yang disebut dengan i'rab nasab. Yaitu ketika isim berposisi sebagai maf'ul bih. Nah, seperti pada lafaz Muhammadan tadi. Nah, kalau kita bisa bahasakan lafaz Muhammadan kalimatnya isim, posisinya sebagai maf'ul bih, kemudian hukum atau i'rabnya adalah nasab. Ya, i'rabnya adalah nasab. Karena dia berposisi sebagai maf'ul bih. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan hukum atau i'rab jar atau khafat, ya. Yaitu ketika isim majrur dengan huruf
atau ketika isim didahului oleh huruf yang berfungsi menjarkan. Ya, seperti kemarin huruf jar atau huruf qasam, ya. Atau ketika isim itu berposisi sebagai mudhafun ilaih, maka hukumnya disebut dengan jar atau khafat. Nah, seperti pada contoh lafaz Muhammadin, kalimatnya adalah isim, kemudian posisinya adalah majrur dengan bi atau majrur dengan huruf jar, kemudian i'rab atau hukumnya adalah jar atau khafat. Nah, inilah sedikit bahasan terkait dengan pembahagian isim. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembahagian isim mu'rab. Sampai di sini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.